Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Hopefully, you're always in the health and good condition. Firstly, please let me introduce about myself. My name is Zainata Ilin. I am from fourth semester of from fourth grade semester from English Department IAI Al-Qalam Gedang Legi, Malang. Okay, now in this bright chance, I would like to review a novel. This is the novel. This is my novel. Maybe almost of you don't know this novel because this is an old novel. This novel was written by Linda Howard. And the title is Stephanie Lawrence, A Comfortable Wife. Nah, ini ya novelnya. Jadi novel ini memang sudah agak lama, diterbitkan sekitar tahun 2008 yang lalu. Nah, kira-kira apa sih? Seru nggak ya kira-kira isi novelnya? Oke, di sini saya akan bahas ceritanya secara singkat aja ya, karena ini kan tebel banget nih, sampai 378 halaman. Nah, novel ini menarik sekali menurut saya karena ceritanya itu mengajarkan kita tentang arti sebuah ketulusan seorang istri, dan juga tentunya buat kalian-kalian yang belum nikah ya, masih jomblo, bagus juga kalian baca novel ini. Jadi di dalam novel ini itu ada dua tokoh penting, yaitu Philip dan Antonia. Nah, Philip dan Antonia ini adalah pasangan yang menikah tapi tidak didasari dengan rasa cinta. Loh, kok bisa nikah akhirnya? Nah, itu pada mulanya ya memang agak-agak kayak zaman Siti Nurbaya gitu ya. Jadi pada mulanya orang tuanya Antonia ini menginginkan anaknya ini menikah dengan Philip karena Philip itu seseorang yang kaya raya, begitulah intinya. Tapi Antonia ini sebenarnya udah punya pacar gitu, udah punya boyfriend, udah berjalan lama sama boyfriendnya, namanya Hugo. Nah, terus sama Hugo ini Antonia itu sebenarnya udah serius banget tuh, udah mantep banget pingin nikah sama Hugo, tapi Hugo malah meninggalkan dia dengan cewek lain. Nah, terus kita skip dulu ya Hugo-nya ya. Sekarang kita ke ceritanya Philip dan Antonia dulu. Jadi akhirnya Philip sama Antonia ini nikah, tapi dengan keadaan belum saling mencintai. Nah, dari perjalanan cinta mereka ini pertamanya itu memang penuh dengan liku-liku gitu ya. Jadi awalnya Antonia tadi itu kan merasa nggak bisa cinta sama Philip, dan Philip juga ya masih belum suka-suka amat gitu. Itu kan kayak perjodohan orang tua gitu ya. Ya karena memang ini kan novelnya udah agak old ya, udah old edition, udah agak lama. Jadi ya ceritanya memang masih tentang perjodohan gitu. Tapi di sini memang judulnya adalah A Comfortable Wife. Jadi maksudnya adalah istri yang nyaman, istri yang bisa memberikan ketentraman gitu. Jadi awalnya meskipun Antonia ini sebenarnya nggak suka sama Philip, tapi dia tetap memperjuangkan cintanya. Maksudnya dia tetap melayani Philip ini sebagai seorang suami. Jadi suatu saat si Hugo ini yang tadi meninggalkan Antonia ya sama cewek lain itu, dia kembali lagi suatu saat seperti itu. Tapi Antonia meskipun sebenarnya dia tuh pengen balik lagi ke mantannya si Hugo itu, tapi dia berpikir untuk apa sih aku merusak rumah tanggaku sendiri dengan kembali lagi sama orang yang aku cintai. Ya sekalipun Antonia ini sebenarnya masih cinta banget ya sama masa lalunya, tapi dia merasa Antonio ini adalah
suami yang terbaik bagi dia, sekalipun dia belum bisa cinta gitu. Terus lambat laun seru-serunya ini ya, pas Antonia sama Philip ini pergi. Nah, pergi berdua, terus mereka jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di sebuah taman. Terus akhirnya Philip ini tiba-tiba memberi kejutan gitu, ngasih kejutan surprise yang gak dibayangkan oleh Antonia sebelumnya. Jadi mungkin seperti ini ya, kayak anniversary gitu ya. Jadi selama beberapa tahun mereka menikah, karena mereka kan belum punya anak juga. Antonia sama Philip ini belum punya anak, tapi Philip ini tetap sabar tetap sabar dan tidak ingin berpisah dari Antonia, seperti itu. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu kan kayak witing tresno jalaran saka kulino gitulah ya. Jadi lama-lama Philip ini bisa cinta gitu sama Antonia, tapi nggak tahu kenapa si Antonia ini yang nggak bisa cinta. Jadi tetap meskipun sampai bertahun-tahun itu tetap masih belum bisa gitu mengekspresikan cintanya. Nah, akhirnya pada suatu hari yang Philip tadi memberi kejutan untuk Antonia. Nah, itulah baru Antonia itu merasa sangat dicintai. Jadi dia merasa, dulu aku itu memperjuangkan Hugo mati-matian. Sampai aku mau dijodohkan sama orang tuaku, aku tetap memilih Hugo. Tapi pas aku pilih Hugo malah pergi sama cewek lain. Tapi ini tapi ini Philip, meskipun aku belum bisa bahagiain dia, aku belum bisa memberi keturunan buat dia, dia masih tetap sabar gitu sama aku. Dan orang tuanya Philip ini kebetulan karena memang ingin punya cucu ya, karena memang dari keluarga yang kaya raya, ingin banget ada penerus kekayaannya. Tapi dia tetap bersabar dengan keadaan Antonia tadi. Nah, mulai dari situlah si Antonia ini berusaha terus untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi istri yang sholihah. Jadi lebih ditingkatkan lagi kasih sayangnya. Jadi dia memang akhirnya kayak force herself gitu ya, kayak memaksa dirinya sendiri untuk mencintai suaminya, sekalipun dia dari hati itu masih belum bisa gitu. Tapi akhirnya pas tahun ke-8, pas 8 tahun itu barulah Antonia ini benar-benar bisa jatuh cinta kepada Philipnya. Jadi itu tadi sebenarnya kalau saya lihat ya dari moral value-nya, ini tetap ada moral value-nya. Apa moral value-nya? Jadi pesan moralnya adalah, janganlah kamu terlalu mencintai seseorang, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Dan janganlah kamu terlalu membenci seseorang, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Dan satu lagi teman-teman, dari novel ini, dari kisahnya Philip dan Antonia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cinta itu bisa luntur karena perbuatan buruk, dan cinta itu juga bisa tumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan baik dan akhlak yang mulia. Ya, meskipun ini bukan novel Islami ya, tapi saya rasa pesan moral yang dituangkan di dalamnya ini juga bagus sekali. Okay guys, that's all about my review novel. Hopefully you enjoy my review today. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.